untuk kerjasama antar warga masyarakat. Jadi, konsultasi, informasi di sana, komunikasi, wadahnya adalah forum pembangunan. Untuk apa? Kerjasama warga masyarakat menumbuhkan, menetapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Karena kita ini membaur. Jadi bahasa lama disebut kayak proses asimilasi. Orang Sunda kawin dengan orang Jawa itu asimilasi. Pembaur juga sama, pembauran. Sebab dunia ini bukan milik satu suku bangsa. Dalam Al-Hujurat ayat ke-13 itu dasarnya. Dalam Al-Quran ya, kalau nanti kita baca Quran di Al-Hujurat ketemu ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, engkau diciptakan ya, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian unsur qabail dijadikan suku bangsa. Ras istilahnya. Dan ta'aruf agar kalian saling kenal mengenal. Bukan mengenal saya kenal Japar saja, tapi kenal dengan karakter suku bangsa tersebut. Jadi saling menghargai. Kebiasaan orang kita dari motong hewan yang kita nggak suka, anjing, ya itu pun harus kita hargai karena mereka makanannya. Artinya saling menghargai karakter masing-masing. Sehingga kita tahu kalau kita mampu memanfaatkan situasi seperti ini juga bisa mendatangkan komoditas. Jadi kita tahu karakternya. Bagaimana orang dari Jawa? Kalau orang Jawa lembut, walaupun keinjak kakinya, bilangnya apa? Nyuwun sewu, Pak, kaki kulo kepida. Sudah sakit masih nyuwun sewu. Kata kita memohon maaf, Pak, kaki saya keinjak. Coba kalau orang Batak yang keinjak kakinya. Apa pula kau? Kakiku diinjak. Kan beda karakter masing-masing. Orang Sunda hanya orang Jawa. Orang Jawa pulang dari kebun habis ngambil mangga. Cek orang Jawa, permisi Pak. Cek orang Sunda, mangga. Kok tahu saya bawa mangga? Ya aku pengen mangga. Jadi padahal mangga itu silakan. Tapi kata orang Jawa, kok tahu saya bawa mangga dikasih. Kan enak ya. Besoknya ganti ke orang rambutan, permisi Pak, mangga. Gak ketebak, rambutan nih, bukan mangga. Jadi nggak dikasih yang kedua kali. Padahal itu bahasa ya. Jadi kita membaur, mengerti bahasanya, paham walaupun kita tidak bisa mengucapkan. Karakternya paham, jadi kita saling menghargai. Kita rangkul, kita tumbuhkan, menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Orang Sunda belajar tari kecak Bali. Tari kecak sudah mancanegara, go internasional. Kenapa tidak ada orang Bali di sini? Tolong dilatih tari kecak atau tari Bali. Banyak anak-anak kita yang bakat menari, walaupun mungkin matanya nggak bisa sebelah ke sana, sebelah ke sini. Kalau tari Bali kan begitu, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri gitu. Kalau kita kan nggak bisa, karena dilatih. Setelah ahli tari pinter, diundang kemana-mana kan bisa datangkan rezeki. Itu pembauran. Jadi bukan sekadar membaur, kenal, tapi kita tidak mendalami masing-masing karakter. Untuk apa? Jadi harmonis tadi, keharmonisan itu perlu. Saya dengan Pak Polsek tahun 97 pernah diminta menjadi dai Kamtibmas Polsek Sertu. Tiap bulan rapat dengan di Metro Jaya. Padahal Kapolres Bekasi saat itu
adalah Pak Alex Bambang, agamanya Nasrani. Ya, tetap beliau menghargai. Kalau kita ketemu datang nanya makan itu Mas, Kasat Dimasnya, Pak Kasat, ongkos itu ulama kita. Pak Kapolres yang bilang, Pak Kasatnya diam aja nggak punya pikiran, tapi Kapolresnya yang Nasrani bilang ongkosin para ulama, kita yang ongkosin, kan begitu. Artinya saling menghargai, karena memang ini merupakan satu satu kesatuan yang tidak bisa lepas. Apalagi saat ini sekarang kita ada 4 pilar kebangsaan. Sok ingat 4 pilar kebangsaan apa? Binatang. Dari FKDM dan sekaligus juga FKP ya, FPK ya. NKRI. Ya. UUD 45. Ya. Pancasila. Ya. Satu lagi. GBHN mah pegawai letih, gaji beak hutang numpuk. Bener tuh, pegawai letih, kos aki, pegawai letih, awaknya letih. Jadi 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila. Pancasila way of life bagi bangsa Indonesia, pandangan hidup orang Indonesia, dasar negara Indonesia, falsafah negara Indonesia. Karena dengan Pancasila Indonesia bisa merdeka, mampu mempersatukan berbagai suku bangsa yang ada. Alhamdulillah. Itu pemimpin kita dulu. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu Pak mau ke pasar juga ditanya Pancasila, orang mau belanja. Coba sebentar dulu ya. Apa itu Pancasila? Apa baca tuh. Ada Pancasila dibaca, bisa baca. Untuk bisa baca, jadi ketahuan yang nggak bisa baca. Jadi mau ke pasar jadi ditanya. Sekarang mahasiswa banyak yang nggak hafal Pancasila. Orang kampung ke pasar ditanya Pancasila. Kenapa? Untuk memasyarakatkan. Karena dengan Pancasila jiwa kita bersatu. Pilar kebangsaan itu apa sih? UUD 45. Ya. Undang-Undang Dasar 1945. Ada pembukaan, ada batang tubuh, dijelaskan oleh pasal-pasalnya, dan mengalami revisi undang-undang itu amandemen sebanyak 5 kali di Indonesia. Tapi yang terbaik adalah yang tidak diamandemen, Pak. Ya, itu yang baik karena itu universal, kenyal, elastis, bisa berkembang. Akibatnya begitu diamandemen jadi banyak yang rancu. Itu perubahan cendekiawan yang zaman dulu sebelum merdeka, sekolah aja ditekan. Waktu ke zaman penjajahan mau sekolah diukur tangan dulu begini, sampai nggak ke telinga. Kalau sudah sampai boleh masuk, kalau belum sampai belum boleh sekolah. Itu zaman dulu. Setelah merdeka sekolah dapang, ngadaplok di balik. Sekarang udah nggak ada modelnya. Nah, jadi ada yang sini gitu kan, nggak nyampe. Ya. Zaman dulu ya. Karena apa? Karena supaya bangsa Indonesia tetap bodoh. Sekarang sarana sudah banyak. Jadi kehadiran saudara kita yang dari Papua, yang dari Nyong Ambon, ya, yang dari Sulawesi itu ada Manado, ada Makassar, ada Dayak, ada Bugis. Orang Bugis macam-macam pernah. Saya bilang Bugis sama saya dimakan. Bugis yang dimakan bukan orang Bugis kan. Bugis kan. Jadi ada yang dari Sumatera. Apa makanan khas saudara-saudara kita yang berbeda suku? Gak apa-apa kita ikuti. Kayak di Palembang ada kue 12 jam. Ya betul, sudah.
Bunda Erni, kue 12 jam atau 8 jam atau 12 jam? 10 jam? 8 jam, bukan 12 jam kelebihan. Padahal kue itu kalau lebaran cuma dipajang, gak dimakan, bikinnya 8 jam. Nah, cuma pajangan. Ada yang banyak empek-empek yang terkenal, empek Palembang. Gak taunya dagangnya orang Sunda. Nah, kan begitu. Saya datang ke Padang, makan di rumah makan Padang yang besar. Pelayannya, Bapak pada tuang naon karena kita ngobrol Sunda. Lah, mana Sunda? Di mana? Abdi mah Cipanas, Pak, di restoran Roda tadi. Kerja di restoran Roda di Cipanas, buka yang induknya di sana, kekurangan tenaga di drop ke Padang. Jadi kita makan di Padang ngomongnya Sunda gitu. Pada seseorang atau suku lain kalau membutuhkan kenapa tidak? Dia butuh pertolongan kita butuh bantuan dana dari itu. Jadi ada hal-hal yang positif. Jangan kita lihat negatif. Waduh, saudara ratang ya. Orang Batak lamun duaan main catur, lamun sorangan main gitar, lamun opatan gaplek. Nah gitu ya. Gandeng. Emang bahasanya kalau kita lihat orang Batak lagi ngobrol, kata kita lagi berantem, Pak. Kenapa? Karena kasar bahasanya, padahal hatinya lembut. Saya lama bergaul dengan orang Batak. Ketika saya tugas di Lampung, saya punya pimpinan orang Batak, marganya Hutagawa. Yang satu lagi pimpinan marganya Saragi dan Hutagawa. Maka kalau di Batak itu kalau ceramah repot, Pak. Yang terhormat Bapak Hutagawa, yang terhormat Bapak Hutapea, yang terhormat Bapak Hutasoid, yang terhormat Bapak Hutajuru, yang terhormat Bapak Hutagaluh, dan Huta yang lain. Nyebutin Huta doang itu. Kita insya Allah ya dengan orang Makassar. Saya sering masalah HP ya. Dulu sekolah dilarang bawa HP, dirazia. Betul tidak? Betul. Saya ngajar di SMA 2, ngajar bahasa Sunda. Bukan saya pinter banget, karena daekeun. Jeung tinimbang guru bahasa Sunda dicekel ku aki. Begitu ada teknologi baru, ujian pakai edupok. Edupok kalau pakai laptop atau pakai HP. Akhirnya apa? HP untuk alat ujian. Setelah selesai ujian tahu nilainya berapa. Itu SMA 2 yang pertama, SMA 1 aja kalah. Uji cobanya di SMA 2 karena muridnya sedikit, baru buka. Kebetulan saya termasuk salah seorang pendiri SMA dan termasuk orang yang mengusahakan tanahnya 3 hektar. Saya ke Bandung minta tanah 1 hektar untuk SMA 2. Orang Bandung aki tong 1 hektar main tanah 3 hektar wae. Modern nggak apa-apa, siapa tahu kita bisa jadi saudara. Jadi kita jangan lihat negatifnya. Begitu WA nyasar, kita kan tidak tahu dia baik atau tidak. Yang ada di sini aja kita tidak saling tahu Pak Japar baik atau tidak, Pak Maman baik atau tidak. Yang jelas kita pada saat sekarang dengan kenal, bergaul, membaur, insya Allah nanti akan tahu. Oh, Pak Jabar ke orangnya baik. Cuman kadang-kadang suka nyentak-nyentak doang. Gitu kan? Begitu. Saya tahu persis. Gitu kan? Karena bergaul. Kalau tidak bergaul, kadang-kadang begini di tengah masyarakat. Tolong ya. Sering terjadi. Begitu ada perbedaan sedikit tinggal laku, dijelek-jelekan. Terus si anu gitu kan. Begitu ditanya jeleknya di mana, kata orang saya mah. Nah ini fungsi kita forum pembauran menyaring informasi ini juga harus kita saring. Pak Camat bilang tadi ada hoax. Begitu ada informasi, ada yang nayangkan YouTube kirim ke kita, disaring dulu ditanya. Kita tanya, benar nggak sih informasi ini? Nah, so jangan sampai kita menyebarkan
begitu terkena undang-undang ITE temais temelem urang ngaju jadi mondok di hotel Prodeo. Nah, itu fungsinya kita, forum pembauran. Sehingga kita kalau kata Pak ini tadi ada ATHJ, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Yang namanya ancaman dimanapun ada. Malam hari kita tidur di tengah masyarakat, di rumah kita sendiri ancaman ada. Orang yang mau maling, orang yang mau merampok, orang yang benci terhadap kita karena kita sukses. Kadang di tengah-tengah masyarakat lihat orang lain sukses bukan senang, sirik, benci. Kapan sih lihat dia susahnya, miskinnya? Lah orang maju ditanya kapan lihat miskinnya. Bila barangkali kita bisa lupa atau suatu saat kita ada kepentingan kita bisa minta tolong, kan seperti itu. Jangan kapan sih dia miskinnya atau meriang. Udah beli mobil lagi baik, motor baru enak katanya. Sekarang mobil lalu ngegebrak kapan? Itu kan nggak bagus ya. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan saya dilimpahi rezeki seperti ini. Artinya seperti itu. Karena kita tidak suyon, tidak boleh jahat. Kalau ada orang lain berbuat jahat ke kita, biarkan aja, serahkan. Allah yang lebih tahu. Karena di balik kesusahan ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. 2 kali itu dalam asraf. Jadi lama orang yang menang kesenangan teh kudu susah heula kan gitu. Moal bisa jadi senang lamun teu susah heula. Sok ayeuna sakola. Kuring bisa ngomong di dieu ayeuna. Ti imah ti Serang jam 4 jam 5 ka subuh leumpang ka sekolahan kuring baheula. SPG SPMC. Ti mimiti asup nepi ka kaluar teu nambahan batur. Sorangan we. Berarti dulu nggak ada yang mau sekolah, kan susah. Kemudian kita sekolah di luar. Ya. Pas waktunya ujian gak bisa bekal, puasa lain, tapak lain. Mana lagi ujian, bekal habis, kemudian selesai ujian terserang lambung. Karena nggak makan 3 hari 3 malam, begitu malam keempat dikasih sepan boleh ku tetangga atau perut kosong makan pasupan boleh mana kurang asap kan sasada. Tapi semua harus dijalani dengan ikhlas. Karena apa? Untuk mencari ilmu. Karena orang yang berilmu dan tidak berilmu berbeda. Allah bertanya hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pak Camat jadi camat karena ilmunya. Pak Kanit jadi kanit karena ilmunya. Bapak dan Ramil karena ilmunya. Semua dengan dia. Kita tanamkan kepada anak kita itu seperti itu. Oke. Akibatnya apa? Begitu pulang senangnya nggak pakai baju, nggak pakai BH. Kan repot. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita kalau ada orang nggak kenal hati-hati. Kadang-kadang anak bawa motor baru, yang baru motornya. Ayo diantar sama mama. Biasanya masih belajar, mama yang bawa ya. Baik. Itu sampai di satu tempat. Nih, yang jajan sama mereka ringan satu ini. Diberi 100.000. Motorannya dibalut. Banyak kejadian orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Itu namanya gangguan keamanan. Tugasnya Bapak ini Kamtibmas. Jadi kalau boleh saya singkat ini didampingi Kamtibmas. Ini Kamtibmas, ini Hankam. Dia satuin aja Pak Kamtibmas gitu ya. Karena dua-duanya mengatur pada pembauran. Kita membaur masyarakat karena ini waktunya. Tadi satu lagi
Bineka Tunggal Ika. Ika mengarang awewe ya. Bineka bermacam-macam, tunggal satu. Ika. Kadang-kadang ditanya arti Ika apa sih? Ikut kemana wae. Nah, Ika mah kemana wae sekarang lagi Ika. Jadi ahli bahasa Ika itu sama dengan juga bermacam-macam suku bangsa, tapi tetap satu juga Indonesia. Sekarang dimantapkan lagi disebutnya NKRI, harga mati kan gitu. Tapi jangan konotasi yang lain NKRI-nya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau konotasi lain bahaya. Tidak perlu saya sampaikan. Yang jelas K-nya adalah kesatuan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 batang tubuhnya, negara Indonesia, negara Republik Indonesia dalam bentuk kesatuan. Tidak disebutkan di pasal NKRI, tapi bentuknya kesatuan. Coba kalau hari 17 Agustus baca pembukaan Undang-Undang Dasar, nggak disebut NKRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, nggak ada kan kesatuan pembukaan. Karena di pasal di batang tubuhnya di pasal 1 dikatakan dalam bentuk kesatuan. Maka 4 pilar itu kita sebagai modal kita bangsa Indonesia jangan dipisah-pisah nih 4 pilar atau ditambah jadi 5, itu jadi 6. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, ketiga NKRI, keempat Bineka Tunggal Ika. Satu adalah Indonesia. Jadi dimanapun kita berada, tetap itu landasannya. Kita membangun Indonesia tinggal di mana? Tinggal di Kertarahayu, Pak, saya mah. Bangun Kertarahayu itu sudah membangun Indonesia secara utuh. Karena Kertarahayu tempat kita makan, tempat kita tidur, tempat kita berak di Kertarahayu. Tempat kita berumah tangga untuk membangun keluarga. Bangun Kertarahayu. Itu sudah membangun Indonesia. Pak Maman tinggal di Taman Raya yang baik, warga yang menerima kehadiran saudara kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit. Untuk apa? Untuk tadi kata Allah, saling kenal mengenal satu sama lain, kemudian saling bantu dalam kemajuan kehidupan, kesejahteraan. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang maju sendirian. Gak ada. Yang maju mesti bersama. Pak Camat gak bisa kerja tanpa ada kasih serta. Kalau camat ngetik sendiri, ngonsep sendiri, terus punya tempel sendiri, neken sendiri, ngantri undangan sendiri. Ini undangan kan dari yang neken Pak Camat yang ngantri, kan repot banget. Nggak akan maju, besok Pak Camat udah ngejemprok, kecapean. Tidak ada satupun manusia yang berhasil tanpa bantuan orang lain. Artinya kita butuh bantuan dengan siapapun. Kita bekerja sama dengan orang Cina, karena orang Cina maju usahanya, kita belanja sama dia, jadi bos kita, kita belanja sama dia, gak ada masalah. Yang terpenting kita semua tahu etika dan saling menghargai. Kalau kita usaha ya usaha yang benar, berjualan yang benar. Yang tidak boleh itu dagang bari ngebohong. Pak, di 1 kilo benar. Ternyata hanya 960 karena kejadian.